dulu baik. Aku nak ini. Tempe. Cukup udah bercukup. Cukup udah bercukup dengan dua. Dengan dua. Ini. Nah, siapa yang belum? Ini berdua. Dua. Kati yang di luar lagi, Bang? Kati ya? Iya. Siapa yang belum dapat? Mbak, aslinya pada hidup ya, Mbak? Bagus ini semua wes. Ya. Belum tinggi ya? Aku dekat sini lah. Bisa. Coba lagi ya. Tidak boleh merokok di sini ya. Lawannya Di bawah saja. di luar ya, kalau di depan aku ya. Kon. Saya yang punya, buka aku minum. Ada kamu siapa tuh? Siapa yang sudah minum ini? Ini punya siapa yang sudah minum? Belum ada. Belum ada minum. Kenapa tuh buka itu? Balik ke uangnya. Balik. Balik. Ini yang aku jadi itu. Punya apa tadi bukan, Dus? Ini kali lah. Oh, pada punya kita ada apa? Kurang enggak? Oke, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kita pada hari ini hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sahabat kawan-kawan sekalian, di mana memang sudah satu minggu yang lalu kita sudah memosting undangan untuk mengikuti rapat dengan materi satu, yaitu masalah susunan kepengurusan, termasuk juga kita harus membuat bagan atau STOTK. Selain itu juga kita ada materi untuk laporan keuangan. Kawan-kawan sekalian, kebetulan di Nuri ini ada layar yang kita sama-sama bisa lihat. Nanti kita bahas satu persatu. Karena materi yang kita bahas pada hari ini ada dua, yaitu masalah STOTK, struktur organisasi tata kelola untuk alumni, dan satu lagi laporan keuangan masalah reuni yang baru kita laksanakan tanggal 8 Februari yang lalu. Jadi saya balik aja, kita mendiskusikan dulu laporan keuangan. Jadi mohon rekan-rekan sekalian nanti simak dengan baik-baik, dan saya mengharapkan ini kepada rekan-rekan sekalian, bila sudah mengikuti laporan masalah pertanggungjawaban keuangan ini, nanti saya minta bantuannya untuk disosialisasikan kepada rekan-rekan lain. Kami berusaha, terutama saya sebagai ketua pelaksana, berusaha setransparan mungkin, seakuntabel mungkin menyampaikan pertanggungjawaban keuangan ini. Nah, perlu kalian ketahui kawan-kawan sekalian, pada tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 8, hari Sabtu itu sesudah acara selesai, saya langsung ditemui oleh alumni, yaitu Pak Darmawan dan Peri Jaya. Beliau memberikan masukan kepada saya agar pada hari Minggunya kita langsung mengumpulkan data-data berkenaan dengan alur uang masuk dan keluar. Jadi kami bertiga langsung menghadap atau mengajak si Sumarni dan Paulus sebagai bendahara untuk meng-cross check. Jadi kami bertiga, saya Darmawan, Peri Jaya, didampingi oleh Sumarni dan Paulus. Nah, dari hasil apa yang kita verifikasi, waktu itu kita putuskan untuk membenahi apa yang kita dapat. Membenahi itu dalam arti dibuatkan laporan secara tertulis, sehingga laporan itu lengkap. Dan pada hari ini kami bertiga mengajak Paulus dan Sumarni untuk duduk bersama mendiskusikan masalah uang masuk dan uang keluar. Nah, berkaitan dengan itu, saya minta nanti kalau ada masukan ya,
ada saran, ya silakan, kita bebas saja menyampaikan ini ya, dan kita sekali lagi di dalam hal ini setransparan mungkin, seakuntabel mungkin. Nah, tolong kawan-kawan, ini saya tidak akan membuat not tulis, saya tidak akan membuat laporan secara tertulis, mohon dimaklumi ya, karena kita direkam. Nah, rekaman ini nanti saya akan posting ke YouTube ataupun akan saya share ke grup ya, untuk sebagai laporan masalah keuangan yang kita laksanakan pada tanggal 8 Februari ya. Nah, tolong kawan-kawan sekalian, mohon ini ya, mohon sejenak saya minta waktunya ya, biar kita sama-sama ya. Pengeluaran ya. Kita dari awal pengeluaran. Pengeluaran. Nah, pengeluaran ini ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat sekalian, waktu kita buat perencanaan ini dihadiri semua. Jadi kita hadiri semua, kita dapat angka-angka ini dari yang saya bisa bilang yang didelegasikan. Jadi kita delegasikan kepada seperti hadiah ini kita delegasikan kepada Reni. Jadi kita delegasikan agar dia membuatlah perencanaan anggaran untuk masalah hadiah. Nah, di sini dia buat, kebetulan Reninya belum sempat hadir ya, mungkin nanti dia nyusul, banyakkan ini. Sorry. Kebanyakan tadi belum ditutup, terus. Ini ya. Mungkin kebesaran, saya kecilin sedikit. Ini ya. Jadi anggaran perencanaan yang kita buat untuk hadiah ini terdiri dari untuk nebak judul lagu 7 buah, dopres 30 buah, permainan grup 15 buah. Dengan rincian itu biaya per hadiah itu 50.000. Hadiah per hadiah 50.000. Jadi kalau kita total di sini jadi 7 kali 50.000 ya. Jadi 350 untuk 30 dopres itu 1,5 juta. Permainan grup itu 750 ya. Oke ya, sampai sini ya. Kita per item apa kita bahas saja semua dulu? Langsung ya. Nah, jadi kalau di sini ada gratis, ini tidak dipungut ataupun tidak mengeluarkan biaya. Jadi di sini ada banner yang 2 buah itu yang di dalam, yang dipasang di dalam di panggung itu gratis. Ini sumbangan dari Suryani Prima, gratis ya. Nah, terus hadiah sumbangan sebanyak 36 buah ini dikasih oleh Naya, Riz dengan Ina. Ini 41 buah, kita hitung ya. Terus ini body wash ini dari Desi Nainggolan, bed cover plus spray ini dari Desi Nainggolan. Memang nilainya tidak ada karena gratis, tidak ada dipungut atau dikeluarkan dari anggaran alumni ya. Jadi ini gratis. Lalu kue tampah ini 2 buah 375 jadi 750 ya. Kue cupian, kue caipan itu 450. Terus pempek dos 500 itu 750. Permen ini gratis, tidak ada angkanya. Kue tampah 3 buah tambahan lagi 250 jadi 750. Martabak besar 75 kalikan ini jadi 750. Buah jeruk mandarin ini gratis. Buah anggur dan klengkeng ini gratis, tidak ada angkanya. Kopi teh itu 400 jadi 2 ini 14 liter ya. Tehnya 200, kopinya 200 jadi 400. Getuk 150 kali 2000 jadi 300.000 rupiah ya. Biaya sewa ballroom
Karena waktu itu kita prediksikan ballroom ini itu kapasitasnya 150, tapi kita pesan untuk 130 dulu. Karena kuis sudah terlalu banyak kan, karena pertimbangan kita kemarin, kalau kita pesan, enggak semua sanggup makan lagi sudah. Karena di meja itu sudah kita siapkan, sampai kemarin rekan-rekan lihat semua kan, kira-kira kita tidak malu lah. Kalau soal makanan itu turah lebih ya. Nah jadi ini 130 kita pesan dikalikan 135.000 per kepala. Jadi 17.550 ya. Ini dari jam 7 sampai jam 14.30 WIB. Jadi kita booking ini sampai 14.30, setengah 5 ya. Terus keyboard, player, singer ya. Jadi ini satu paket. Ini keyboard itu organ, player itu pemainnya ya. Terus singernya penyanyi satu yang mungkin kita sama-sama lihat ya, penyanyi ini. Ini kita bulatkan 2 juta. Memang dia minta satu paket itu 2 juta. Kalau kita buang singernya, dia tetap 2 juta. Kita buang lagi playernya tetap 2 juta. Nah, ini rekomendasi ini kenapa saya sampaikan di sini perlu diketahui, ini yang menghadap marketing ini bukan satu orang. Jadi saya, Paulus, Sumarni, Eva, dan sebagainya. Ini ada orang-orangnya, termasuk juga Suryani Prina, Suni, dan Mimi ya. Semua kita hadir di situ. Jadi tidak ada yang sendiri. Semua ini mengajak teman semua, menghadap marketing. Jadi ini yang kita booking adalah 130 orang. Ya. Lalu biaya kelebihan jam. 3 jam kita lebih. Jadi dihitung 1 jam itu 500.000, jadi 1,5 juta. Karena dari hotelnya itu kalau kita ngambil jam 8 dia harus sudah selesai jam 2. Jadi ada kelebihan jam itu kita tetap kena cas. Tapi yang lain tidak. Jadi maksud saya begini, jam itu 1 jam 500.000, 3 jam 1,5 juta ya. Tetapi kita dibebaskan free membawa semua makanan dari luar. Jadi seperti martabak, pempek, kue, segala macam. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan. Jadi ini juga terus terang aja saya terima kasih kepada kawan-kawan semua, karena berkat kawan-kawan semua saling dukung ya, saling mengisi sehingga kita bisa mempercayai lah orang hotel. Akhirnya kita dibebaskan semua. Aturannya satu kue itu 500 kena cas. Atau kelebihan menu ya, itu juga dicas ya. Ya biasalah, kita semua tahu lah hotel ya. Nah, MC ini 1,5 juta. Dia saya bikin juga waktu itu di Panjer tanggal 13 bulan 1 500 ini di Panjer sama bendahara. Nah, ini dia mulai jam 8.30 sampai jam 4 sore. MC-nya sebenarnya nggak sampai segini, sebenarnya nggak sampai, tapi karena kelebihan jam MC ini dia minta tambah. Kelebihan maksud saya dia kan tidak minta 1,5 juta, karena dari jam 9 sampai jam 4 MC ini dari jam 9. Sebenarnya dia datangnya lebih awal nih, jam 7 dia datang. 1,5 juta. Sebenarnya mungkin 1.200.000 ya, tapi karena kelebihan jam dia minta 1,5 juta. Nih, jadi 1,5 juta untuk MC dari jam 9 sampai jam 4. Ini ya, MC-nya. Lalu videographer itu 1.100.000 ya, dari jam 8 sampai jam 8.30 sampai jam 4. Terus video booth itu 2 juta dari jam 8.30 sampai jam 4 juga. Wartawan Detikcom ini 2 orang 350, 700. Penerima tamu itu 300, 600. Nah, ini penerima tamu kita ambil dari hotel, include. Jadi hotel ya. Nah, terus fotografer ini 1 orang 750 juga dari jam 8.30 sampai jam 14. Sebenarnya semua ini datangnya itu jam 7. Sudah ada semua ini, tapi kita buat seakan-akan 8.30 ya, nggak mungkin lah, karena ada briefing juga kemarin itu, jadi 8.30. Fotografer, video pendek yang saya sampaikan tadi di depan, ada video pendek yang waktu guru-guru duduk itu diputar, video pendek itu 750. Nah, taman dekorasi 2 juta, nanti kita lihat dokumentasinya,
itu sampai dengan balon seluruh taman dan sebagainya itu ya. Nah, untuk biaya kelengkapan pelaksanaan acara itu balon warna-warni ini kita ada tambahan 300 ya. Tanda panitia 50 ini yang mawar itu ya, mawar itu. Lalu ATK itu 1.198, termasuk itu ada spidol, kertas dan sebagainya, termasuk apa namanya name-pad ya namanya itu ya. Nah, termasuk itu. Terus ongkos ojek antar ini 35. Kita ada undangan yang diberikan oleh Arifin. Kita dapat undangan sebanyak kalau nggak salah 12 lembar undangan untuk guru-guru. Waktu kita bayar dia tidak mau digratiskan dengan Arifin, tapi kita bayar ojeknya saja 35.000 ya, 35.000. Wadah kue itu 150, gelas kopi itu 11 jadi 44, toples plastik 13 itu yang ditaruh di meja-meja. Nah, itu ya. Terus alpa gelas 4 dus, mineral botol 1 dus ya. Ini biayanya enggak usah kita sebut lah ya, standar semua lah ya. Gula kopi teh tambahan kemarin begitu sudah habis kita langsung bawa ke Pak Sumarni, kita tambah lagi gula teh ini. Jadi ada tambahan lagi kita ke Marni, alhamdulillah dibantu oleh beliau. Ini cuman beli gulanya aja, gula sama teh ini. Gula sama teh, uang tali kasih guru itu 6 kali 1.500.000. Sebenarnya bukan 6, sebenarnya ini 7 tadinya. Karena 1 tidak datang kan ya, jadi 6. Sebenarnya ini 10 juta, sebenarnya 10.500.000. Tapi yang 1 tidak datang jadi kita ambil 6 ya. 6 kali 1.500.000 jadi 9 juta. Uang tali kasih kepala sekolah kemarin dikasihkan langsung ke Marni kasihkan untuk transport 500 ke kepala sekolah. Operasional kegiatan reuni itu 300 operasional ya. Operasional tuh kadang-kadang mendadak lah segala macam, termasuk ada yang dibeli ya mendadak itu untuk kegiatan operasional. Ya, nah seperti ngangkat Dopres itu dikasihkan, ada teman kita ngasih, kita kembalikan uangnya. Nah, ini terus wadah cuka kemarin katanya dibeli juga sama alumni 51, ada cuka tambahan PMP ya, mendadak jadi ada 800 kemarin tambahan PMP ya. Nah, terus tip ini ada tip ini kita sampaikan, tip untuk pemain organ hotel itu 200 kita kasihkan ya, 200.000. Terus tip teknisi hotel yang mendampingi pemain organ itu ya, pemain organ itu kita kasih 100.000. Kue kotak untuk sarapan pagi itu 20 kotak dikalikan 10.000. Yang kebetulan kita keteteran guru-guru kemarin sempat dimasukkan kue itu sebenarnya untuk sarapan kita kan. Kepala sekolah segala macam di ruangan akhirnya diambil. Nah, yang di depan nggak dapat gitu. Nah ya, ini 10.000 biaya transportasi guru, ini 400.000. Oleh karena kawan tadinya maunya Darmawan terus ya saya, tapi diprotes. Kalau Emil pergi, siapa yang ngawani guru? Kalau Darmawan pergi, siapa temennya? Jadi kita ambil salah satu alumni, mobilnya kita sewa. Mobilnya untuk antar dan jemput. Jadi sudah jemput, antar ya. Nah, ini biayanya 400.000. Jadi pengeluaran semua ini adalah 51.406.500 rupiah. Nah ya, nih dana yang masuk ke rekening alumni 66.980. Nanti bisa kita lihat. Ini untuk sementara saya tampilkan dulu. Sehingga pada tanggal 2 bulan 2 ya, sehingga ini uang keluar. Uang keluar ini memang saya minta sama bendara harus dicatat. Pertama 10 juta untuk panjar hotel dan panjar kue. 1.200.000 untuk panjar kue-kue lagi, 10 juta untuk panjar panjar sarana penunjang ya, sarana penunjang, 20 juta untuk pelunasan hotel dan lain-lain. 25 sekian ini uang tali kasih guru dan dana taktis. Nah, ini 25.280.000 ini kenapa kita ambil semua supaya jelas. Karena kita mau ada dana taktis. Kalau seandainya nanti makanan itu kurang,
Karena hasil lobbyan kami, saya, Sumarni, dan banyak, Eva dan Paulus juga, itu kita lobby kalau seandainya habis makanan itu, respon time 20 menit, dia sudah harus menyediakan berapapun yang kita pesan. Nah ini saya berbicara karena kita bekerja bukan sendirian, kita bekerja berdasarkan teamwork. Jadi kita ngelobi sama marketing, respon time-nya 20, ternyata tidak ada yang nambah. Jadi tidak ada nambah ya. Nah, kemarin diambil oleh bendahara ini 25 280 ini itu hanya disisakan di uang tabungan rekening 500. Disisakan 500. Kenapa? Karena nggak mungkin lah semua ditarik. Nah, siapa tahu nanti ada keberlanjutannya. Oleh karena itu 51 ini tadi ya, 51 406 500 kita kurangkan dengan dana yang masuk 66980. Jadi masih sisa saldo 15.573.500 rupiah. Uang yang masih ada di rekening. Oke? Nah, saya mau nanya dulu untuk rekan-rekan, ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat, dari apa yang saya uraikan ini ada tidak pertanyaan? Nanti saya tampilkan rekomendasi ke siapa-siapa, saya tampilkan, tapi saya tidak tampilkan dulu ini. Saya tidak akan tampilkan. Karena ada etikanya gitu ya, ada etikanya. Tidak perlulah ya. Jadi tapi nanti saya tampilkan, tetap saya tampilkan sebagai tahu biar teman-teman ya, kawan-kawan sahabat sekalian mengetahui ini yang bekerja ini satu orang apa semua orang. Kan begitu. Kalau ini bekerja semua orang, apa yang kita ragukan lagi? Kalau ini Paulus dengan Sumarni aja yang ngerjakan, saya ragu. Atau saya sendiri yang ngerjakan, saya ragu. Tapi ini kita sifatnya kebersamaan. Ya, ini yang perlu kawan-kawan, ya rekan-rekan, saya minta disampaikan kepada rekan-rekan. Karena sampai detik sekarang saya sampaikan banyak suara sumbang yang sampai ke telinga kami. Ya. Malu kita. Malu. Jadi jangan sampai ini menjadi bola liar padahal niat kawan-kawan sekalian ingin setransparan mungkin, seakuntabel mungkin, berlapis-lapis. Makanya saya, Darmawan Perijaya, yang ibaratnya kami ini tidak ada korelasi ya, bertiga ini sampai ngomong, mari kita duduk sama-sama, Wan Perijaya, jangan ada dusta di antara kita. Makanya kita sudah verifikasi. Inilah hasilnya. Jadi ini hasilnya, sisa saldonya adalah sebesar 15.573.500. Nah, ini diketahui kenapa saya cantumkan alumni metode 1 Perijaya memang betul, Darmawan memang betul ya. Paulus, Sumarni dan Paulus ini memang dia bendahara dan saya mengetahui. Nah, tapi kalau ada kekurangan apapun di sini saya siap bertanggung jawab. Kalau rekan-rekan jangan menyalahkan kepanitiaan lain, salahkan saya. Jadi saya sudah janji sama rekan-rekan, kalau ada kesalahan saya siap bertanggung jawab. Jangan salahkan yang sudah bersusah payah membantu ya, mengerjakan sesuatu tapi dapat ocehan. Nah, ini saya juga banyak kawan-kawan kita ya, seperti kawan-kawan Karni juga menyampaikan dengan saya. Karni begini bilang, hati-hati Mil katanya. Kenapa? Kau boleh capek, kau akan malu. Saya bilang saya tidak takut malu. Kenapa? Saya bukan kerja sendiri. Nah nantilah ya nanti. Nah itu banyak telepon ke saya menyampaikan begitu. Ya, enggak. Ya, enggak. Maksudnya kawan kita lah, kawan kita ya. Termasuk aku, Sari, Wiwi, Nenak, itu kan rombongan kami. Ya, memang betul. Ya, itulah. Itu siapa yang ngomong itu? Ya, nanti kita konfrontir ya. Makanya saya kan menyampaikan, ini kan baik sebenarnya. Menyampaikan ke saya langsung, hati-hati Mil. Ya, hati-hati. Kaget kau boleh capek. Ya, dikatain orang juga. Ya, aku terima kasih, aku bilang. Diingatkan itu kan bagus. Bagus enggak? Bagus kan? Artinya saran itu untuk kita sebagai pegangan gitu ya. Nah, jadi kita disampaikan gitu, ya karena niat kita bersama-sama ini ingin transparan, akuntabel. Nah, ini kita terapkan ini, ya. Nah, itu ya. Jadi inilah kira-kira yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga ini sudah bagus, tapi alangkah baiknya kau taruh di grup
Ya tadi kan sudah saya bilang rekaman ini, ya kan rekaman ini kan, ya, ya, oh ya, memang berapa hari ini kan ini kan sudah reuni ini kan agak jauh kan jaraknya kan, jadi ada suara-suara mama duit itu berapa gini pasti kan itu ada pertanyaan itu. Kalau sudah saya ini kan ya, jadi itu yang saya bilang tadi, Karni, saya bilang tadi. Dalam kegiatan ini kan pertama ya, itu jangan pakai duit operasional. Betul. Dia di situ sedikit, supaya kasih operasional kegiatan. Jangan itu cuma operasional atau 300, 400 untuk guru, tapi untuk email guru pilih. Ada. Makan Ada. Jadi jangan guna duit ini dulu. Sebenarnya kalau masalah ini sudah clear. Waktu itu saya sampaikan ke Karni juga langsung. Karni, mohon maaf, saya tidak mau menggunakan uang ini untuk kegiatan rapat ya, Karni ya. Saya sampaikan juga kepada Sari, saya sampaikan. Nah, kebetulan kawan-kawan setuju. Jadi setiap rapat kita tidak ada. Nah, ini ya. Ini tidak ada, termasuk juga itu ada hadir anak saya kemarin jadi operator. Sebenarnya saya nggak mau ngajak anak saya itu yang operator ya, karena kawan-kawan bilang kalau yang bisa komputer Emil aja. Nah saya kalau jadi operator, jadi saya jadi operator kan. Nah itu jadi ya udahlah saya ngajak anak saya, tapi di sini rekan-rekan jelasin nggak ada biaya untuk anak saya, itu nggak ada ya. Jadi itulah yang kata Darmawan tadi, cuman ada biaya yang untuk biaya ngangkat kado ya, kado, terus ini biaya operasional ini ya, nah ini 300.000 ya, Jadi mungkin ada yang mau nanya, boleh silakan. Yang siapa yang ingin kurang jelas kita jelasin ya. Duit pas kita 15 juta. Ya, nanti kita bahas. Nah ini yang perlu diketahui rekan-rekan. Saya menampilkan ini. Sebenarnya seluruh biaya itu kalau tidak ada yang gratis, jadi itu biaya semuanya 65.141.000. Semestinya 65.141.500 rupiah. Karena apa? Di sini ada yang gratis ini 500 kelengkeng ini ya. Nah ini kita buat semuanya. Nah ini saya merekomendasikan ke sini ya. Jadi ini direkomendasikan, ini tidak ada yang terlewatkan. Tapi saya tidak tampilkan tadi ya. Di sini ada juga, maaf ini Reja ini ya. Nah ini di semuanya ini kita tampilkan di sini ya. Siapa yang gratiskan? Yang gratiskan ini kita kasih nama Sumarni ya, Suryani Prima, Reni ya. Ada yang gratis nih, Suryani Prima nih kita cantumkan di sini. Jadi yang gratis ini tadi angkanya tidak kita tampilkan. Nah kalau kita tampilkan semuanya jadinya 65.141.500 rupiah. Tapi kita tidak tampilkan ya. Nah makanya ini yang saya bilang bahwa ini rekomendasi dari kawan-kawan semua. Jadi kita kalau lihat dari sini ini kerja timbek, kerja kita semua gitu ya, bukan kerja perorangan gitu. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada rekan-rekan. Kalau kita lihat daripada yang di sini tadi ya, nanti loh. Nah ini, nah kalau di sini kan hanya 51. Kenapa di sini tadi ada yang digratiskan tidak kita tampilkan? Ya jelas ya. Jadi alhamdulillah banyak kegiatan ini yang dibantu. Ya yang ini aja, yang tidak ada. Ya. Saya sudah sepakat seperti itu. Tapi kan harus saya tampilkan. Artinya kita bekerja tidak sendiri. Kan kalau kawan-kawan tadi kan lihat itu ya, artinya kita kerja ini timbek. Semua terlibat ya, semua terlibat. Tapi jangan nanti di tanda kutip ya diartikan begini, kok ada nama saya, kok ada. Memang kita rekomendasikan ke situ gitu. Ya, kita rekomendasikan ke situ.
Nah, itu Reni, kira-kira ini yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya sudah tutup ini ya. Jadi ini sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi pengeluarannya semua 51.406.500, dana yang masuk 66.9.800. Nah, jadi sisa uang kita sampai detik sekarang ini 15.573.500 rupiah. Ya, terakhir. Jadi, tidak ada yang mau bertanya mungkin? Nah, clear ya? Nah, jadi clear. Alhamdulillah kalau clear, saya kira ini yang bisa saya laporkan untuk keuangan. Tapi kalau masih ada ingin bertanya, nggak apa-apa sih, kita jawab aja. Kalau rekapan kan sudah disampaikan di grup ya, disampaikan di grup. Artinya kita sudah sampaikan rekapan. Karena saya mau masuk ke penyusunan itu ya. Ini hasil rekapan ya. Ini hasil rekapan. Ini rekapan. Nah, ini hasil rekapan. Ini yang angka tadi ya, 66980 semua. Ada di sini Nelson terakhir 1 juta ya. Nah, ini rekapan yang 669 tadi ya. Kalau mungkin kawan-kawan nanti nanya, di sini rekapannya program pengeluaran. Nah, ini ya. Nah, kalau kawan-kawan nanya, Emil dari mana angka 669 ini, 66980 ini? Kita ngambilnya dari rekapan yang sudah kita sebarkan kepada kawan-kawan sekalian. Ya, ini kan sudah kawan-kawan tahu lah, ditaruh di WA grup nggak mungkin. Tapi memang terakhir pada tanggal 8 itu ada Nelson, ada orang beberapa lah ya. Nelson ini ngasih 1 juta. Dia bisiin saya, Mil, saya titip 1 juta ya, sudah saya kasih sama teman katanya. Oh, terima kasih, saya bilang. Terus saya cross check, Marni, sudah diterima duit dari Nelson, sudah Mil katanya, di Marni. Nah, itu tidak dikasihkan dengan saya. Tapi waktu itu dia ke meja dikasihkan, tapi katanya sudah di Marni. Itu sebenarnya ada nama Rita. Ya. Nah, ya. Saya tidak tahu, saya melaporkan uang yang masuk. Ya. Gini ya. Nah, soal ini perlu sedikit saya sampaikan. Sebenarnya semuanya itu ya berjumlah 139 ditambah 7. Tapi 7 ini itu ya sudahlah, kita sama tahu lah ya, enggak usah, sudah jelas lah ya. Jadi saya nggak mau memalukan, ini nggak mau lah ya, kita tutup aja. Artinya nama-nama yang tidak ini ya itulah kita subsidi silang ya, subsidi silang. Nah, tolong sekali lagi kawan-kawan sekalian, dengan adanya kami jadi panitia, terutama saya sebagai ketua pelaksana ya, memohon kepada rekan-rekan agar ini disosialisasikan bahwa kami sudah mendapat penjelasan, tidak ada lagi yang perlu diragukan. Apa yang diragukan gitu? Yang mana? Rudi ya, saya 7 tadi. Ya. Ya, boleh. Tapi tolong jangan diekspos ya. Iya. Ini ya, tolong aja jangan. Nah, ini. Nih. Jadi Nugroho, Ajaryasa, Endra, Tang Paling ya. Yunus Akuang. Iya, Yunus Akun. Nah, tidak tahu. Kotak kan. Hadir. Yang aku tuh Yunus ini ya. Iya. Yunus Akuang. Nah, ini. Yusuf. Nah, Nah, kawan-kawan sekalian, karena di Rumah Karni juga kemarin waktu kita rapat jadi perdebatan kelebihan uang ini, saya nggak mau memutuskan sendiri. Jadi kemarin saya berbicara dengan beberapa orang, saya bilang uang lebih 15.700.000 sekian ini, apakah kita perlu mengadakan pembubaran panitia? Tapi semua ini akan saya bawa ke forum, ke tempat musyawarah. Kalau memang harus ada pembubaran panitia, kita bubarkan. Artinya kita siap untuk mengeluarkan uang lagi. Tetapi kalau misalnya ada jangka pendek, yang mungkin kawan-kawan kemungkinan ya, inginnya sudahlah, uang ini kita cari timing yang terbaik, agar kita mengadakan misalnya halal bihalal habis lebaran ya. Nah, karena ada saldo 15 sekian,
nanti gimana caranya kita terbuka lagi, transparan lagi. Mau di mana ini pelaksanaannya kita sama-sama lah ya. Nah, tapi ada masukan dari kawan-kawan, karena ini sudah ada kepengurusan, tolong juga dipikir biaya untuk kepengurusan ini. Kita mau bikin cap ya, cap untuk alumni itu. Nah, tidak mungkin lagi dari duit pribadi. Nah, keperluan untuk menggerakkan organisasi ini juga ya perlu dana. Nah, saya juga nanti membawa rencana kita ke depan ya, rencana kita ke depan nanti saya sampaikan kepada rekan-rekan. Tapi sekali lagi mohon kawan-kawan ya pengertiannya. Sekali lagi, di dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan ini, apakah masih ada keraguan atau ingin bertanya sebelum saya pindah? Waktu yang ngirim duit yang terakhir si Dian sama itu dimasukkan sudah si Yusuf Sudah. apa tuh namanya Yunus Yunus kan Yunus yang kotak-kotak itu kan nah duitnya sudah bilang katanya ada dua duitnya dari aku si Dian sama si Yunus mau kasih tahu kan kamu mati juga jadi 400 kan 200. Karena kita disuruh kita nak beli pempek ikan lagi, waktu itu, nambah kan? Nambah 500 kan? Nah, karena 75 yang dibeli ke yang apa? Yang itu juga, yang pengeluaran itu kan banyak, tapi kurang juga sebenarnya. Tapi udah 1 kali lah, pangkat sudah. Tapi jalan nambah duit pempek. Ini Ren, Reni ditambah kan 500. Nah, yo. Ini jadi 800 karena ada duit 300. Kan betul. Nah, ya ini makanya saya kan jelasin. Iya benar, itu sudah dimasukin gitu. Karena duit dari sini, Reni kan ditambah 200, ditambah 500. Reni ditambah 500 sama Marni. Tapi yang 300 kan itu dapatnya dari Reni langsung. Nah, dari iuran ya kontribusi kawan-kawan. Udah clear, ini udah clear. Pas ini, dah. Pak, ya. Nah, itu lain. Sudah kita rekam. Lain. Itu 100 kan enggak? Sudah bayar. Dia sama Yunus itu 200 kan? Nah, kalau ini tetap mengalami sama ini kan biar pemahaman Mas aku. Jangan bingung. Nah, 400 itu serang jalan di dekat petang gitu ya. Jadi mau ya. 200 kan? Sisa 300 enggak tahu sih. Jalan enggak mandi. Ada posisi Puji mak tadi ada nama Yusuf di situ Yusuf yang tadi. Yang Toji tadi. Nah, apa itu Toji? 7 itu tidak masuk dalam rekapan. Tapi bayar. Nih ya, Rudi ya. Ini maaf ya, sekali lagi maaf ya, bukan saya buka ya. Nah, jadi Nugroho, Ajari Asta, Endra, Tang Filing, Dian Pertiwi, Yunus. Tapi dia masuk. Tapi kalau ini ada yang tidak bayar langsung, jadi tidak dimasukkan ke sini. Ya. Tuh. Ya. Kan sekarang bayarnya tadi tanggal 22 ya, Pak ya. Udah enggak, Pak? Iya. Nah, itu Ya. Saya kira clear ya. Clear ya. Udah kita boleh lewat dari situ. Kalau soal itu Sekarang kita masuk ke materi kedua ya. Kawan-kawan, kita masuk materi kedua ya. Tolong ya. Kita masuk ke materi kedua ya. Nah, kita waktu tanggal 8 itu ya, kebetulan ada beberapa kawan minta agar kita ke depannya alumni ini ada program, ada tujuan ya. Sehingga waktu rapat itu saya dengarkan sendiri, berharap lebih banyak lagi kegiatan itu dibuatkan program sehingga harus ada kepengurusan. Nah, kebetulan di situ saya katanya dituakan.
Nah, ini yang makanya saya konsep di sini Ikatan Alumni SMP 83 dan SMA 86 itu di satu. Ini kopnya yang bakalan kita pakai. Saya pakai alamat rumah dulu karena kita belum ada sekretariatan. Ya, jadi pakai rumah saya. Kita sudah ada email. YouTube kita sudah ada, email kita sudah ada. Nah, ini saya pakai nomor telepon saya dulu karena ya saya berpikir untuk sementara aja semua ya. Nah, salinan surat keputusan ketua umum ya. Ini mohon kawan-kawan dikoreksi nanti ya. Ikatan Alumni SMP 83 dan SMA 86 itu di satu. Saya nyoba nomor surat dulu. Masuk ke nomor surat. Nomor ini saya bikin 100, setiap bulan akan berubah. Kita anggap 001 ini nomor surat, ya. Masuk jenisnya, bisa SK, bisa himbauan, bisa untuk umum, bisa apa saja di sini, tergantung kebutuhan. Jadi kalau ini SK, kita sebutkan SK. Jadi SK, ketua umum, PA ini pengurus alumni. Pengurus alumni metode 1 kita singkat MET 1 Palembang pada tanggal 8 bulan 2 2025. Nah, apakah nomor surat ini kita resmikan saja menjadi nomor surat yang kedepannya setiap surat masuk, setiap keluar surat keluar kita gunakan yang ini nomornya. Nah, nanti berikutnya nomornya 002. Ini kan 001 mengenai SK. 8 bulan 2 ya? Iya, bulan 2. Tanggal 8 2 Romawi. Kalau bulan kan pakai Romawi dia. Kalau bulan pakai Romawi. Kalau tanggal dia pakai 8 karena ada 31. Nah, 28, 30, 29 kan. Tapi kalau bulan dia pakai Romawi karena sampai 12 sebenarnya. Nah, kalau ini kan sampai 31-an. Nah, ini ya tentang struktur organisasi susunan pengurus alumni serta ya uraian tugas dan tanggung jawab pengurus Ikatan Alumni SMP 83 dan SMA 86 itu di satu Palembang masa bakti 2005-2007. Ketua Umum Ikatan Alumni SMA 83 dan SMA 1 Palembang menimbang bahwa untuk menjalankan amanah organisasi dalam rangka pengembangan organisasi alumni dan alma mater perlu dibentuk struktur organisasi susunan pengurus alumni serta uraian tugas dan tanggung jawab pengurus Ikatan Alumni metode 1 Palembang masa bakti 2025 ya 2025 sampai 2027 bahwa Ketua Umum Ikatan Alumni metode 1 Palembang memandang perlu untuk menetapkan dalam suatu surat keputusan struktur organisasi susunan pengurus alumni SMP 83 SMA 86 metode 1 serta uraian tugas dan tanggung jawab pengurus Ikatan Alumni metode 1 masa bakti tahun 2025-2027. Nah, di sini perlu kita cermati kawan-kawan, kenapa kembali lagi kita pakai yang ini? Nah, ini harus saya clearkan dulu. Ini ada sebagian rekan-rekan kita, dia SMP tapi tidak SMA. Dia SMP tapi tidak SMA. Dia ada juga tidak SMA tapi SMP. Makanya kalau saya hitung kemarin, yang dari SMP ke SMA itu persentasinya hampir 80%. Jadi dari SMP ke SMA 80%. Yang 20% itu adalah orang yang pindah ke SMA. Tuh, ya. Tuh ya kira-kira. Tapi tidak mungkin kita meninggalkan orang yang 3 tahun berkecimpung, berteman, berkawan dengan kita, tidak kita rangkum di sini. Makanya kita rangkumlah 83, 86. Tolong juga ini disosialisasikan. Jangan nanti, kenapa ada 83, hapuskan aja 83. Orang 83 kan pasti 86. Ada 20%. Ada 20%. Saya berhenti itu kelas 2. SMA. Berhenti. Saya dari SD. Ini dari kelas 1. Ini nih. Sebangku dengan aku. Kelas 1 SD. Nah, enggak usah saya ceritain. Enggak usah saya ceritain lah ya kelas 2 itu kenapa itu. Enggak usah. Ya, jadi itulah saya berhenti mau naik ke kelas 3. Saya pindah. Tuh, jadi inilah kenapa saya tidak lulus SMA. Tapi kalau ditanya, saya dari SD kelas 1 sama dengan si Salportogi. Kami wali kelasnya guru siapa nama Siombing sama Peri ya, sama Peri. Nah, ini ya. Oke ya.
Dalam menimbang saya kira udah klop ya, menimbang. Mengingat anggaran dasar anggaran rumah tangga SMP 83 dan SMP ini sudah saya buat. Tetapi terdelete. Ini Paulus tahu nih, Paulus tahu tuh. Jadi saya mau ngulang lagi, visi misi ikatan juga akan saya buat mungkin dalam waktu singkat. Tugas dan pokok wewenang pengurus ikatan alumni sudah saya buat sekarang, otomatis sudah ada. Nah, ini risalah keputusan musyawarah pada acara reuni alumni 8386 metode 1 pada tanggal 8 Februari 2025 dilaksanakan di Ballroom Hotel The 101 beralamat di Rajawali. Betul ya? Kita mengadakan ini. Memutuskan menetapkan ketua Ikatan Alumni SMP 83 dan SMA 86 metode 1 masa bakti, yaitu saya yang dituakan waktu itu. Nah, ini kalau misalnya tidak usah ya waktu itu rapat begitu ya. Memandatkan kepada ketua terpilih untuk membuat struktur organisasi Ikatan Alumni 83 dan 86 metode 1 masa bakti 2005-2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini. Jadi ini sudah dimandatkan ya, Darmawan ya, kemarin suruh dibuat ini. Nah, 2, 3 memandatkan kepada ketua terpilih untuk membuat susunan pengurus Ikatan Alumni SMP 83 dan SMA 86 metode 1 Palembang masa bakti tahun 2025 sampai 2027. Artinya ini jadi satu kesatuan. 1 bikin struktur, 2 bikin kepengurusan ya. Oke, keempat memandatkan kepada ketua terpilih untuk membuat uraian tugas dan tanggung jawab pengurus Ikatan Alumni SMP 83 dan SMA 86 metode 1 masa bakti 2000 sebagaimana tercantum dan lampiran 3 surat keputusan ini dan sebagainya ya. Nah, saya minta dari poin-poin ini ada enggak yang menyimpang dari yang kita sepakati di Ballroom 101? Kira-kira ada enggak dari sekian? Agar ini menjadi dasar kita gitu. Ya, 1 tadi oke ya. 2 oke ya, 3 oke, 4 oke, 5 saya kira juga kan sudah kita sama ketahui ya lampiran untuk putusan ini ya. Nah, saya kira tidak ada perlu dikoreksi. Lalu ditetapkan di Palembang pada tanggal 8 ya, tertanda saya. Nah, salinan sesuai dengan aslinya sekretaris alumni. Nah, kita nanti siapa yang jadi sekretaris umumnya ini menandatangani di sini. Ini kira-kira bahwa sesuai dengan salinan. Nah, ini susunan kepengurusan ya. Jadi kawan-kawan mohon ini nanti dikoreksi agar kedepannya kita bisa bekerja, sudah mulai bisa bekerja ya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada ya. Ini ya. Ketua Yayasan Perguruan Metode 1 Palembang, Kepala Sekolah SMA Metode 1 Palembang, Kepala Sekolah SMP Metode 1 Palembang. Kenapa 1, 2, 3? Karena ada SMP 83. Ini akan kita tembuskan. Ketua, wakil ketua, para anggota Dewan Pembina, ketua, wakil ketua, dan sebagainya. Ya, dan arsip nanti disimpan. Nah, ini strukturnya. Tolong nih kawan-kawan, strukturnya ini. Salinan lampiran 1 keputusan Ketua Ikatan Alumni ini memutuskan nomor tadi sudah kita sepakati ya. Struktur organisasi Ikatan Alumni SMP 83 dan SMA 86 metode 1 Palembang. Kita terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, ya, Ketua. Nah, di sini ada Dewan Pakar. Kenapa dibuatkan Dewan Pakar, Mil? Agar Dewan Pakar ini nanti memberikan masukan apakah struktur ini ideal, apa struktur ini perlu ditambah, apa strukturnya harus diperbarui. Inilah yang kita minta masukan kepada Dewan Pakar. Mungkin dia pernah ikut berorganisasi KMPI, mungkin apa ya, Pemuda Pancasila ya. Nah, ini banyak yang kita masukkan. Saya tahu di alumni itu banyak. Ya, banyak yang pinter-pinter lah ya. Nah, wakil ketua, kenapa saya masukkan wakil ketua 1? Ini sudah jelas tidak bisa diganggu, itu Yanto Sudarta. Kedua, Alek dari Jakarta. Nah, yang ketiga, apakah perlu atau cukup 2? Itu yang jadi masalah. Kalau memang harus 3, kita tambah lagi 1. Tapi ini menjadi pembahasan kita yang sekarang ada di sini. Tadinya kan kita mengharapkan semua hadir. Jadi apakah 1, 2? Apa? Nah, nanti ini bagannya dulu, nanti gambaran baru kita semua nanti cerita untuk yang isi ya. Nah, bendahara kenapa kita buat 3? Nah, ini pengalaman yang kemarin mengajari kita
Ya, kenapa bendahara dibuat 3? Kemarin bendahara itu keteteran. Bendahara keteteran. Jadi bendahara merekap ya, terus itu menulis dan mereka keluar kilir lah ya. Nah, ini kita tidak mau lagi terulang, maka bendahara itu akan kita sebut bendahara umum, di bawahnya ada kaur, itu nanti bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3. Bendahara 1 membawai kaur akuntansi dan pelaporan. Apa tugasnya? Dia mencatat nih. Misalnya ya, maaf saya bawa nama ya, Reza. Reza nyumbang 500. Dia buat laporan tuh ya, di akuntansi itu, di buku pembukuan, Reja 500, Emil 500, Saud Partogi 300. Dia merekap ini semua nih. Tidak lagi ini akan kaurnya ini di bawah di bawah bendahara 1 misalnya ya. Nah, kaur pendanaan dia ini nanti minta saja dari rekapan ini berapa yang dilaporkan, di sini berapa anggarannya. Jadi kemarin kita buat ini kan ya kayak ada diskusi rame-rame, tapi yang akan datang dia merencanakan nih, kalau misalnya kita ngadakan halal bihalal, oke, kita halal bihalal di gedung mana, berapa itu per kepala, apa yang mau dilaksanakan, kuenya apa, segala apa, dia yang buat ini, kaur ini, perencanaan dan anggaran. Jadi tidak ada kaitan di sini, tidak ada kaitan di sini, tidak ada kaitan di sini. Jadi dia punya otorisasi untuk bikin perencanaan dan anggaran, gitu. Jadi kita transparan, tidak ada satu sama lain ada keterkaitan, tapi saling koordinasi. Ini gak kerjanya tuh mereka memasukkan data-data yang kontribusi, ini bagian perencanaan acara yang mau dibuat itu di mana, kapan, tanggal berapa, kira-kira apa yang mau dibeli. Untuk dopresnya apa? Nah, ini dia di perencanaan dan anggaran. Lalu dari 2 ini dia akan melapor ke kaur pendanaan. Kaur pendanaan ini akan melapor ke bagian umum. Jadi pendanaan ini saya sebut aja langsung Sumarni ya, pendanaan Sumarni karena rekeningnya itu rekening Sumarni. Ini akan saya buatkan sesuai dengan apa yang ada. Saya akan ke bank dengan bendahara, ini menjadi namanya rekening alumni. Rekening alumni ini tidak bisa orang sembarang narik. Jadi yang berhak menarik itu adalah sekretaris, ketua, dan bendahara. Jadi di dalam slip itu harus ada 3 yang nanda tangani, tidak bisa lagi. Namanya sudah rekening alumni. Ya, nanti kita tembuskan syarat-syaratnya, nanti kita lengkapi ya. Jadi ini yang saya maksud kaur pendanaan. Jadi dia tersendiri dia. Jadi ini punya rencana mau di mana, kuenya siapa, dia nentukan ini. Dia nentukan nanti di sini dia tinggal nyatet siapa-siapa yang kontribusi atau menyumbang atau sebagai donatur. Jadi masing-masing punya tugas dan masing-masing akan memberikan laporan. Termasuk juga sekretaris umum. Sekretaris umum ini juga dia di bawahnya 3. Ada kaur kesekretariatan. Apa nih kesekretariatan? Dia hanya sekretaris ini tentang surat masuk, surat keluar, kearsipan. Ini sekretarisnya. Lalu sekretaris kealumnian dan hukum. Ini ada sendiri. Nanti ada sekretarisnya yang mau ngelobi ke alumni berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Kira-kira cocok nggak kalau kita masukkan 83, 87 misalnya ya, 89, mau enggak? Kalau mau kita akan revisi anggaran dasar anggaran rumah tangga sehingga kita menjadi gemuk lah struktur ini. Nanti ketuanya ada di sini perwakilan dari alumni 83, 84, 85 ya. Nah, di sini akan ketuanya masing-masing. Tapi di sini dia akan dibawahi oleh struktur di mana kaurnya itu punya kompetensi untuk istilahnya ngelobi audiensi kepada alumni lain. Kira-kira kawan-kawan setuju tidak kalau kita nantinya cikal bakalnya alumni yang kita desain ini menjadi alumni metodis, tidak lagi 8386 ke depannya. Tapi sekarang kawan-kawan minta dibatasin dulu 8386. Bagaimana hasilnya? Nanti bidang-bidang inilah yang bekerja. Ya, oke ya, paham ya? Nah, bidang-bidang ini bekerja. Nah, lalu ini ada kaur humas. Kaur humas ini di sekretariat, dia hanya sifatnya menginformasikan kepada
rekan-rekan alumni lainnya. Misal, saya tahu nih misalnya si A, nih ada kita mau rencana habis lebaran kita mau halal bihalal. Tolonglah bantu. Bisa nggak bantu? Nah, kalau bisa bantu, janganlah. Kasihlah agak banyak dikit misalnya. Ini bagian humas ini. Nanti kita tunjuk siapa yang bisa menyampaikan ini. Ya, yang tentu ada kedekatan. Ya, ada kedekatan. Nanti kita pilih nih orangnya ya. Nah, lalu ini bertugas ingin menyampaikan aja humas itu. Menyampaikan aja kepada alumni lain agar bisa istilahnya menggalang dana lebih banyak. Ini humas ini. Nanti bertumburan dengan di sini. Ada humas lagi kan pertanyaannya. Beda ini. Humas ini dia sifatnya humas untuk menyampaikan ke dalam alumni kita sendiri. Bahwa siapa-siapa yang misalnya ya kita tahulah alumni kita banyak yang berhasil kan. Nah ini dia akan langsung ngelobi sebagai humasnya untuk menyampaikan kesediaannya untuk menjadi donatur. Saya juga sudah konsep. Nanti ini kita buatkan surat terima kasih untuk para donatur yang lebih kontribusi. Jadi mungkin di sini saya umpamakan begini ilustrasi. Sehubungan dengan selesainya kegiatan reuni alumni SMP 8386, sehubungan dengan di mana saudara telah menyumbangkan kontribusi sebesar misalnya 5 juta, 10 juta, 3 juta, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan apresiasinya. Semoga apa yang kami kerjakan, apa yang diamanahkan, kami bisa pertanggungjawabkan sehingga tahun-tahun depan pun ikut berpartisipasi untuk menyumbang. Ya, setuju ya? Saya kira ya. Ini gunanya ya. Lalu di bawah ini ada bidang. Nah, bidang ini ada bidang OKK. OKK ini singkatan dari organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Nah, jadi OKK ini bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Ini tugasnya apa? Nanti di bawah ada, tapi garis besarnya akan saya sampaikan. Ini gunanya untuk persiapan pemilihan ketua yang akan datang. Jadi dia nih kaderisasi dia nih. Jadi siapa yang ketuanya nanti kita intip-intip. Emil nggak bener ini, sudah satu kali ini aja, yang lain aja boleh di sini kaderisasi ini. Jadi organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Siapa yang kira-kira kita intip bisa menjadi ketua yang akan datang. Dia ini mempersiapkan pelantikannya ya. Kita istilahnya bikin formatur. Yang akan datang tidak lagi main tunjuk, kita bikin formatur nanti ya. Kita bikin formatur. Nah, ini ada lagi bidang kealumnian. Kealumnian inilah yang beraudiensi kepada alumni-alumni lain, baik 83, 84, 85. Inilah bidang ini. Mau nggak bergabung? Kalau mau bergabung, induknya tetap kami. Jangan kamu. Kamu boleh tambah di sini. Wakil ketua dari 85, 83 boleh. Tapi tetap kamu menjadi induk kami sini. Kami maunya kami yang mengelola. Nah, disinilah bidang kealumnian ini yang mengaudisinya. Mau enggak? Kalau enggak mau, saya kira sepakat ya, kita nggak usah bergabung kan. Tapi kalau mau di bawah kita, mau di bawah menjadi satu di kepengurusan kita akan welcome. Terus ini ada lagi bidang pendidikan, sosmed, dan IT. Kenapa di sini ada pendidikan? Pendidikan agar mensosialisasikan bahwa alumni ini tidak perlu banyak grup. Nggak perlu, cukup satu grup gelondongan aja besar yang jumlah mungkin 200 ya. Tapi di samping itu boleh tidak buat grup? Boleh, silakan. Mau 3A, 3B, 3C, 3F boleh. Silakan. Tapi dia gelondongannya nggak boleh keluar. Nah, ini akan diberikan pendidikan gitu loh, bahwa perlunya menyampaikan dalam satu grup itu gunanya banyak manfaatnya. Misal, telah meninggal dunia si Bedu. Semua orang lihat gitu di situ. Tidak diposting ke 3A, 3B, 3F ya. Cukup satu itu. Inilah kita memberikan edukasi kepada mereka. Sosmed, sosial media. Artinya untuk menyampaikan apapun pengumuman, apapun berita apa, dia di sosial media. Dan informasi teknologi, di mana kita akan bikin Instagram ya, YouTube segala macam ini. Nah ini kerangkanya ya. Nah lalu di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Nanti kawan-kawan nanya ini, ekonomi dan kewirausahaan ini gimana Mil? Kita ini punya kerangka besar, bahwa kita ke depannya kalau bisa kawan-kawan kita ini kita rangkum, kita
kita rekrut ya. Jadi kalau mereka nanti bisa, ya mungkin ada yang pinter buat kue segala macam, nah kita bisa di sini ya, kewirausahaan. Termasuk juga tadi bidang humas ya, bidang humas juga begitu. Nanti dia menyampaikan kepada siapa-siapa alumni lain. Terus bidang sosial budaya. Nah, sosial budaya ini yang saya maksud bidang sosial budaya adalah untuk persatuan amal kematian. Kalau bahasa saya itu tali kasih. Nah, ini akan ketua bidang ini yang akan mengkoordinasikan kepada alumni lain. Apa kita perlu papan nama, apakah mau ada santunan, apa nanti di sini. Nanti semuanya akan kita bahas sesuai dengan aturan ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan kawan-kawan ya. Nah, kalau soal yang lain nanti saya tanya, ini yang kita jabarkan tadi, nanti kita isi angka-angka nama-nama anggotanya ini. Nah, ini ya. Nah, ini bidang. Nah, kira-kira kalau di sini ada yang perlu ditambah atau mau ditanyakan kurang jelas, silakan yang ini. Untuk STOTK-nya, struktur organisasi tata kelola ini, kalau mau ada yang mau nambah atau cukup yang sampai di sini, nanti kita jabarkan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Jadi saya kira sudah saya jelaskan, OKK ini untuk kaderisasi, kealumnian, nanti dia bisa audiensi kepada angkatan lain ya. Untuk bidang sosmed tadi dia akan memberikan edukasi bahwa perlunya ada WA1 grup yang merangkum semuanya. Ada bidang ekonomi dan wirausaha, ini nanti siapa tahu di antara kita jadi anggota dewan, kita bisa istilah merangkul dana aspirasi. Karena ini pernah saya buat dulu. Jadi kalau ada anggota dewan tuh ada dana aspirasi 2,5 M, itu bisa kita kelola. Jadi kita yang bikin jalan, kita segala macam, nanti untuk alumni ada, tapi kita gotong royong ya. Ini bisa. Atau misalnya nanti kita misalnya kepingin ya kawan-kawan yang bisa bikin kue ya. Yang inilah ya kita rangkul. Lalu siapapun yang tak ada tenaga skill ya, tidak ada istilahnya dia kaya, dia ini tidak ada. Tetap kita rangkul semua. Kalau dia mau berkontribusi terhadap alumni, nah kita nego nanti. Nah, misalnya begini ya. Itu misalnya begini. Misalnya nih ya, saya umpamakan langsung aja Karni ya, tidak apa-apa ini ya. Mohon maaf ya, langsung Karni. Karena saya lihat kan bisa pempek, bisa martabak, bisa model. Nah, nanti Reni, saya umpamakan ya betul. Lalu kita bikin nih wirausaha. Siapa tahu kedepannya kita bikin patungan, bikin kafe. Nah, ini kan bisa kita tarik. Mari kita diskusi. Karena kalau model berapa? Aku jual 8.000 mil. Jangan kaget, kami jual 10. Ngapa 2.000 untuk alumni? Untuk alumni ya, 2.000 untuk alumni. Yang 8.000 kembalikan ke Karni. Kalau acara alumni kalau dia 8.000 berarti 6.000 gitu kan? Iya, itu lain lagi, Nah, itu ya. Kenapa ini dibuat? Ya, tolong ya kawan-kawan. Nanti dijabarkan ini ya. Nah, nanti misalnya Mimi ya. Ini saya pernah di organisasi itu begini nih. Misalnya saya mau kawan-kawan nih ambillah taruhlah kulkas misalnya ya. Mimi siapkan kulkas yang harga ideal berapa, nanti kita kredit. Satu-satu orang gantian dapat kulkas seperti itu ya. Itu bisa nih di wirausaha ini. Gitu bisa di wirausaha. Nanti misalnya 10 bulan misalnya kita ngambil 3 kulkas 10 bulan ya. Dari Mimi misalnya 2 juta, kami masukkan 2,5 Mi. Gitu. Tapi cicil ya. 500 untuk alumni. 2 juta untuk Mimi. Jadi kita ada income. Jadi kita nggak tergantung dari orang lain. Siapa tahu duit ini membengkak besar, kita baru rencana mau ke Bali, ke NTT, mau kemana, gitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi, ya kan? Karena duitnya banyak, kan? Kita tidak begini terus loh sama orang, dah. Kita sudah ada ini. Tetapi di sini ada lagi. Ini ada lagi nih, sosial budaya. Nah, ini harus kita antipati, simpati dengan orang ya. Artinya apa di sini? Nanti yang menjadi ketua bidang ini harus cekatan.
ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung beli papan nama duka, kasihkan kepada yang alamat, lalu kita kasihkan santunan tali kasih di sini. Ini sosial dan budaya. Jadi budaya timur kita ngerti caranya berduka, ya, kita ada empati sama orang. Juga sosial kita adalah itu tadi, kita memberikan apa, karangan bunga, tali kasih mungkin 1.500.000, yang penting ada dari kita. Ini di bidang sosial dan budaya, ya. Bisa juga aku pecah ada sari dari sekolah misalnya nah, promosi kan bisa dipromosikan. Nah, bisa. Jadi dengan yang promosi itu melalui itu misalnya kan bisa. Saya malah punya ide begini, kalau memang Sari mau, dia mau misalnya nih mempromosikan dia ya, fakultasnya ya, Sipol. Kita yang bergerak, tidak apa-apa, kita ngasihkan brosur, tapi ada untuk alumni. Ada untuk alumni gitu. Ada untuk alumninya. Itu kasih yang lebaran-lebaran. Ya, brosur. Jadi mereka itu masalahnya ada sebagian kita untuk ini buat pribadi kita. Karena tidak, kalau di sana itu kan misalnya berapa satu orang itu kita dikasih 300.000. Nah makanya itu nanti kita serahkan ini, boleh biar didengar sama ini video. Nah jadi ya itu ngomong aja lah. Kita promosikan kan, Sari kan punya Sipol sekolah jadi kalau seandainya ada kawan-kawan misalnya itu nanti satu orang itu kalau pendaftaran dikasih gratis 300.000 untuk yang mendaftarkan. Itu aja, ya. Nah itu yang saya maksud. Artinya kita bergerak nanti kalau Sari mau kerjasama dengan alumni, karena kita ada strukturnya. Nah nanti kita bagi 300 itu 150 untuk yang bersangkutan, 150 untuk alumni. Itu ya. Ini masuk di sini wirausaha ini ya. Nggak apa-apa taruh istilahnya ya. Nah jadi kita ini sebenarnya udah ada payungnya. Sudah ada payungnya ya. Saya kira ini aja ya yang saya sampaikan ini ya. Jadi dari Dewan Pembina ini sampai ke sini ada wakil, tadi sudah saya jabarkan kenapa harus 1, 2, 3, ketua harian ini juga sekretaris, bendahara ya, saya sudah sampaikan ini ada kesehatan humas ya, sebagaimana yang dicantumkan di atas tadi, ekonomi bidang ya. Ini saya coba dulu. Nih, saya coba buat SK-nya. Nih ya. Tadi ada SK, tapi ini ada SK lagi. Ini saya mau nyampaikan kepada kawan-kawan, ya. SK ini saya buat khusus untuk notaris. Kalau kita mau ini diaktekan notaris, bunyi SK-nya begini. Kalau notaris, tadi ada SK intern ya. Intern ini untuk sementara kita kan pakai yang ini nih, yang ini tadi ya. Nah. Ini SK intern namanya. Intern itu untuk awal. Nih SK intern ini. Nih ya. Nah berdasarkan SK tentang struktur organisasi ini intern. Tapi kalau yang ini ini untuk notaris. Ya. Ini baku sifatnya. Baku tuh dalam arti sudah diatur di notaris itu. SK-nya gini, surat keputusan ya, nanti ini tetap kita rubah sampai batas ini saja ya. Ini tanggal 20 ini 08 miring ya 2/2005. Nah ini ya. Nah ini kalau notaris pakai menimbang dia, mengingat, memperhatikan, memutuskan pengurusan dan sebagainya ya. Nah, coba kawan-kawan lihat ini. Tolong dilihat ini, saya umpamakan ya. Saya umpamakan. Ini belum pasti ya. Ini baru rembukan karena mintanya kawan-kawan hari ini cuman membahas masalah rumah ya. Besok baru kita isi nama-namanya. Tuh ya. Tapi kita coba dulu ya, kita coba.
kita coba dulu ya. Isi, ya tidak apa-apa ya. Pengarahannya kita isi ya. Dewan Pembina. Dewan Pembina ini Iwan Sumantri, Nelson. Ya. Dewan Penasehat Sutiono, Sari, Julkipli. Sutiono itu yang mana? Sutiono nih yang memfasilitasi kita ini ya, Sari ya. Dewan Pakar itu kita Herianto Ali ya, Bonang dengan Oki. Kita ya. Ini Dewan Pakar ini. Bonang. Ya, nanti kita ini saya coba aja ngisi. Tapi kan nanti saya lemparkan ini. Hah? Gonang. Nah, Gonang ya. Gonang. Gonang ya. Nanang. Ya. Ketua umum saya Ketua harian Yanto Sudarta, Ketua harian 2 Alex Setiabudi ya. Nah, ini yang di Jakarta ya. Ya, sekretaris umum kita belum ada. Ya, tapi untuk sekretaris 1 Papa Reni, sekretaris 2 Eva, sekretaris 3 Intan Nurlela. Ini pun baru saya coba-coba. Nanti kan saya di akhir ini nanti saya minta Karni menyebutkan 5 atau Kopelan untuk tanggal 27, Reja, Saud Partogi, Reni, siapa? Kita kumpulkan nama-nama itu akan kita masukkan di sini ya. Nah, seperti ini. Papa Reni ini, saya umpamakan Papa Reni ya. Papa Reni ini itu ada Karni, ada Reza. Jadi Kaur Sekretariatan Alumni dan Hukum itu Papa Reni, Karni dan Reza. Ini umpama. Ya. Nah, nanti anggotanya pilih. Siapa nih? Pilih. Nah, ini ke sekretariatan yang alumni tadi, yang bagian mengkaji segala macam itu ya, ini umpama. Lalu kalau sekretariat Umas, Desi Nenggolan di bawah Intan Nurlela. Ini ada Riz, ada Naya, ada Irawan Tanama, ada Thomas, ada Wiko. Nah, ini untuk yang saya bilang tadi humas yang menghubung-hubungi yang Jakarta gitu ya, yang saya sampaikan. Ini umpama ya. Nah, ini untuk ya, ini kaur kesekretariatan tadi ada Eva, ada Clementina, ada Nenap. Nah, ini jadi berlapis ya nih. Kalau ini tidak bisa datang, bisa diwakilkan ini tidak bisa datang, bisa diwakilkan ini. Atau ini tidak bisa datang, bisa diwakilkan dengan anggota ya. Ini ya, kaur-kaur ini kita isi lah ya. Nah, ini Paulus, Sumarni, Suryani Prima, Mimi. Nah, Mimi masuk di dalam bendahara 3. Lalu untuk kaur bendahara akuntansi pelaporan yang saya bilang tadi, ini di bawah Mimi ini saya belum ada nama. Silakan Mimi nanti pilih siapa ini yang bisa, wakilnya siapa ya. Nah, nanti kaur anggotanya siapa, silakanlah. Di bawah Suni. Nah, Suni ini nanti di bawah Sumarni ya. Suni di bawah Sumarni. Nah, tolong nanti bikinkan kaurnya siapa dan anggota-anggotanya siapa, termasuk juga Saud Partogi nih. Kaurnya perencanaan anggaran Saud Partogi di bawah Suryani Prima, kaurnya Saud Partogi, nanti anggotanya siapa. Nah, bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan saya pernah bercerita sama beliau nih, Pipi Gunawan, orang Cina ya, yang Cina yang gaul itu ya. Nah, kawan beliau juga ini bagus. Nanti kita tanyakan sama beliau ya, kira-kira apa dia ini ya. Nah, bidang kealumnian yang bisa koordinasi dengan alumni-alumni lain itu adalah Andi Bobi. Ya, kita masukkan Andi Bobi, nanti dia suruh pilih di mana. Nanti bidang pendidikan sosial dan media dan IT ini Endra Sutrisna. Sutis. Sutisna ya. Ya, ini ya. Setiap ada yang dikoreksi kita sip dulu. Nah, ya, wakil ketua nanti dia nentukan. Bidang ekonomi wirausaha ini Darmawan. Saya tahu persis ini. Beliau ini memang di sini bidangnya. Nah, nanti Darmawan pilih wakilnya siapa, anggota siapa. Untuk bidang sosial budaya Peri Jaya, Ustadz ini kita pilih. Biar amanah lah ya. Kita pilih dia jadi bidang yang sosial tadi, yang PAK tadi. Nanti ini saya buatkan juga, Wan. Saya buatkan namanya tali kasih. Apa hak-hak, apa kewajibannya. Saya buatkan nanti. Saya akan share lagi nanti. Saya akan sosialisasi. Ini saya buat semua nanti. Ya. Terus bidang humas keluar, Kartok Tank. Ini saya lihat Kartok Tank sama Andi Bobi ini ada kedekatan.
Nah, ya. Kelas. Ah? Satu kelas. Nah, ya, karena ada kedekatan. Jadi dia bisa pergi bersama ini. Karto Tank bisa pergi sama Andi Bobby. Oh, yang saya pada nih. Ya. Ah, kira-kira itu yang saya mau sampaikan aja. Kalau misalnya ada mau tambahan, bidangnya mau ditambah lagi silakan. Tapi kalau saya lihat bidang-bidang ini sudah ideal lah ya untuk sementara. Nah, ini akan kita buatkan akte notarisnya. Nah, ini saya janji kepada rekan-rekan kalau ini sudah matang, saya akan buatkan akte notarisnya. Nah, bawa lagi mana? Nah, ya ini kan mereka mungkin di bawah lah, di atas lah ya. Kita kasihkan lah. Ini akan kita tembuskan ke sekolahan Wan nanti. Kita masukkan ke yayasan, kepala sekolah metodis yang saya bilang tadi, yang saya bilang di atas tadi ini tadi ya, untuk kita tembuskan ke mereka ini. Nanti kita sampaikan ini ke mereka bahwa kita ada kepengurusan. Ada lagi? Peri Jaya. Jadi Peri Jaya kami masukkan di sini Peri untuk sementara itu di bidang sosial budaya. Jadi di persatuan amal kematian ya, terus tuh urusan tali kasih. Ini masuk di sini. Ya. Ya. Baru-baru ini. Bendahara tuh nak gentiran nih kan. Siapa? Kan belum, ini kan belum, ini kan baru. Ini saya umpamakan ilustrasikan. Tapi minta itu saya bilang kepada rekan-rekan gini loh. Kalau kita cerita nih di meja ini ya, cerita nih meja nih. Emil mau ndak jadi ketua? Saya bilang nggak mau, capek, dapat gaji ndak. Lalu kalau ditanya sama Darawan sama Peri juga jawabnya begitu. Saya usaha hamil, saya banyak meninggalkan waktu, juga nggak mau. Kan begitu. Pertanyaan saya, kalau ndak kita siapa lagi? Iya. Cuman akhirnya ada kawan aku kasih ini kan. Itu bentuk pelayanan. Kalau pelayanan tidak Iya. Kalau kita semua nolak, siapa lagi yang ngurus? Gitu loh. Kayak ini. Kita relawan. Relawan. Ya. Jadi kita kebersamaan lah ya, kebersamaan. Urusan ini namun tetap gitu, jangan kalau bisa jangan protes. Tapi dalam pelaksanaan kita tetap saling bantu. Saling bantu. Pak, nih, ini ya. Nah ini uraiannya nih ya. Nah ini ketua bidang. Yang dimaksud ketua bidang itu bertugas atau tupoksinya menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja kegiatan bidang, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program yang terkait dengan bidang lain, pengurusan daerah, provinsi dan pengurus angkatan lain. Kenapa daerah? Siapa tahu nanti ada pengembangan ke Jakarta ada pengurus, Jambi ada pengurus, Surabaya kita tidak tahu sampai di mana alumni ini ada, ya. Berkoordinasi dengan sekretaris bendahara umum, mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang kepada ketua umum secara langsung, bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program di bidangnya. Nah inilah ketua bidang ini, dia harus berkoordinasi kepada yang lain. Ini selalu melakukan koordinasi dengan ketua bidang dan sebagainya. Inilah namanya tupoksinya. Nah ini kalau bisa yang setiap namanya panitia itu yang sudah dapat tugas itu dijabarkan dan dibagi. Jadi dia tahu tugas-tugasnya maksudnya. Oh iya, ini sudah ini. Tapi tetap kontribusi untuk panitia. Betul. Jadi ini salah satu tupoksi. Tupoksi ini secara umum kita buat. Misalnya ini ya, tupoksi misalnya ketua umum menyusun, mengurus
daerah provinsi atas nama deklarasikan melalui media sosial maupun media terbatas. Artinya kalau Alex minta dilantik, dia di Jakarta di situ ya, minta dilantik agar dia resmi menjadi salah satu kepengurusan di Jakarta. Kita lantik, kita datang. Ayo, siapa yang mau? Karni ya, Reni ya, kita lantik Alex. Kita bikinkan SK-nya. Jalan-jalan ya. Betul nggak? Ini makanya ini ya, daerah maupun provinsi. Kalau misalnya Intan minta dilantik juga dengan Zulkifli, kita lantik. Siapapun minta, kita lantik. Tidak jadi masalah. Ada di Bangka Belitung, kita datang. Nah ini maksud saya. Menyusun Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar. Ya. Nah ini. Jadi tugas-tugas ini seperti ini. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional organisasi. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan. Jadi ini pengertiannya luas. Pengertiannya umum, tetapi bisa dijabarkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nanti ini dia lebih sempit lagi di situ. Ini agar ini pengertiannya umum, agar disempitkan lagi di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Seperti itulah kira-kira ya. Termasuk sekretaris, ya, bendahara umum. Nah ini banyak nih di sini. Jadi membantu ketua umum bidang ya, melakukan koordinasi dengan ketua harian sekretaris, melakukan koordinasi ketua bidang-bidang. Nah dia tidak kaku, semua dia berkoordinasi. Kayaknya itu, ya, ketua bidang. Nah, kira-kira gitu, kira-kira ya. Nanti di anggaran dasar anggaran rumah tangga akan kita lebih jelas lagi tupoksinya. Ini cuma garis besar. Ada lagi? Kira-kira? Nah nanti ke depannya kawan-kawan sekalian, insya Allah kalau ini kita godok tanggal 27 kita ketemu lagi. Saya mengharapkan tanggal 27 itu seperti yang saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, tanggal 27 belum menjelang puasa, tanggal 1 kalau nggak salah, masing-masing kita bawa nama. Jadi Saud Partogi bawa nama, Reni bawa nama, juga Reza, Karni bawa nama, semua kita dudukkan di meja, kita sama-sama susun nih. Siapa-siapa. Soalnya kita susun semua ini menjadi satu kesatuan untuk diterbitkan menjadi susunan kepengurusan. Yang ketua tadi ya, kira gimana ya? Cukup 2 atau 3. Terserah ini Lembang, Jakarta ya. Jambi kan cuma berapa kali? Misalnya makanya kita hapus kan, kita hapus yang ketiga. Nanti di sini juga kita hapus, di struktur kita hapus. Ini kan umpama saja, umpama. Nah ini kita hapus. Terserah mau dihapus sekarang atau biar dulu. Ya, mau gimana? Ketua ini cukup 2 atau nah. Ya. Ketua ini cukup 2 atau 3 maksudnya. Kalau untuk daerah Jakarta cuma 1. Jakarta ya. Mungkin agak kurang. Kurang. Tinggal maunya gimana? 2 atau 3? Kalau kita ambil Jambi, ya, cuma Jul di Jambi itu. Ya Jul ya. Jul terjadi di Nah itu. Hapus pen ya. yang Yang lain aku usul tidak ketua 2 itu kan Alex Jakarta. Alex Jakarta, Yanto Lembang, Hotel Emil. 3 itu kalau dibuat misalnya Siapa Jambi kan misalnya? itu cuma Jul jadi Jambi. Jul itu kan sudah di susunan. Ya, di sesuai. dewan itu penasehat. Terima kasih lagi. Jadi masuk di sana. Ya. Tapi masuk ada Kalau uji aku yang uji kota dia ketua umum harian 3 itu perlu. Tapi berarti no. Nah, siapa? Kalau jangan langgalon. Ya, boleh. Nah, nanti ini PR kita ya. Tanggal 27 kita ketemu lagi, PR kita. Siapa ini? Kita rembukan ya. Ya, calon ya. Tapi tetap ya, berarti kita tetap ini. Jadi kita tetap ya, setuju kita bikin ada 3 ya. Tapi kawan-kawan perlu diketahui sekali lagi, tadi saya udah nyampaikan bahwa ya kawan-kawannya kita ini ada struktur ya seperti ini. Ini sifatnya hanya sementara. Nanti kalau ada yang 85, 84 bergabung, ini dia didudukkan di wakil-wakil ini gitu.
Diwakil ini. Saya ya. Kalau kita bergabung Bilang, iya, ngomong itu. kalau kita bergabung dengan alumni lain, takutnya naik kayak Itu juga sudah dapat saya masukkan. Jadi begini. Dari Jakarta udah nelpon saya. Dari Jakarta udah nelpon saya. Bilangnya juga begitu, Mil, selama ini alumni kita tidak pernah bisa bergabung dengan alumni lain. Tapi begini cara mecahkannya ya. Mereka alumni 84, 85 silakan buat struktur dia sendiri. Dia tergabung di sini pada saat-saat momen tertentu. Misal ada alumni Akbar. Kami 86 siap dana 30 juta. Kau berapa? Kita nego nih. Oh, iya konfirmasi dulu. Kalau kami ada dana alumni 8 berapa misalnya? Kami ada misalnya 20. Udah. Kalau kamu ada 20, kami 20. Ayo kita patungan. 83, 84, 85, 87, 20, 20. Kita bikin alumni Akbar gitu. Itu. Ya. Ya. Ya, tolong dia minta belum tentu di sini, bisa nanti di tempat Nuri lain ya. 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 Tolong Karni Reza. Tolong ya Karni Reza nanti disosialisasikan. Tolong disampaikan kepada kawan-kawan ya, Sari ya, Karni ya, Reza ya. Ya, sama-sama. Nih, tapi akun lain dijain. Ya. Ya, tolong ya sosialisasi. Ya. Ini keputusan nanti aminkan ya. Mau halal bihalal apa ya duitnya ya. Sip ya. Ya, makasih ya. 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 Nah, ini ya. Ayo, lagi ada gosip. Kita besok udah telepon lewat. Jangan sampai masuk viral pula berbahagia. Minta paha di dado. Jadi gimana? Kira-kira ada lagi nak ditambah? Apa kita cukup ke kira-kira? Cukup ya? Aku besok kau cari MC yang ya, kalian jadi ya. Ini adalah awal ya. Awal artinya ya. Aku tuh itu. Jangan tembok lain itu. Matiin dulu. Anu videonya. Nah, matiin. Itu rekaman. Di PC tengahnya aja. Kemarin udah selesai lagi bagiannya. Ya.